Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas materi mengenai konsep pengambilan keputusan berbasis sistem informasi. Adapun anggota dari kelompok 3 yaitu saya sendiri, Nurul Alifia Samsir, sebagai moderator dalam pemaparan materi. Selanjutnya ada Natasha Dwi Putri, Siti Arhan Magfira, Hastica Hasbi, Devi, Haider Ali, dan Teresia. Nah, sebelum masuk dalam pembahasan sub-sub materi, di sini saya akan membahas sedikit mengenai sistem informasi manajemen. Jadi, sistem informasi manajemen ini adalah sebuah bidang yang sudah berkembang sejak 1960-an, di mana sistem ini berasal dari bahasa Latin yang berarti sistema dan bahasa Yunani yang berarti sistema, yang artinya sekumpulan kegiatan atau elemen yang bekerja sama dan dihubungkan untuk membuat kesatuan yang secara bersamaan akan melaksanakan dan mempermudah kegiatan-kegiatan utama dalam operasi. Nah, jadi secara umum, sistem informasi itu dapat disimpulkan sebagai sistem yang menyediakan informasi, di mana informasi itu digunakan untuk mendukung operasi manajemen dan pengambilan keputusan dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Dalam video kali ini akan ada 4 sub pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama, tipe kegiatan manajemen. Yang kedua, tipe keputusan manajemen. Yang ketiga, tipe informasi bagi manajemen. Dan yang terakhir, karakteristik informasi. Nah, untuk sub pembahasan yang pertama yaitu tipe kegiatan manajemen akan dipaparkan oleh rekan saya, Haider Ali. Pertama, perencanaan strategi. Strategi adalah kegiatan manajemen tingkat atas sebagai proses evaluasi lingkungan luar organisasi. Penerapan tujuannya organisasi itu dapat penentuan strategi. Nah, di dalam perencanaan strategis ini terdapat tiga tingkatan, yaitu yang pertama lingkungan luar. Organisasi lingkungan luar dapat mempengaruhi jalan organisasi, oleh karena itu manajemen tingkat atas harus pandai mengevaluasi, harus dapat bereaksi terhadap kesempatan-kesempatan yang dilakukan oleh lingkungan luar. Dan yang kedua itu penempatan tujuan. Penempatan tujuan itu merupakan apa yang ingin dicapai oleh organisasi berdasarkan visi yang dimiliki manajemen. Misalnya tujuan perusahaan pada 5 tahun menjadi penjualan terbesar dalam industri dengan menguasai 60% pasar. C. Penentuan strategi. Suatu organisasi yang diharuskan menentukan tindakan-tindakan yang diperlukan yang perlu dilakukan dalam mencapai tujuannya. Dan yang kedua itu ada pengendalian. Nah, pengendalian manajemen merupakan tingkatan taktik atau tactical level, yaitu bagaimana manajemen tingkat menengah itu menjalankan taktik supaya perencanaan strategi dapat dilakukan dengan yang berhasil. Dan yang ketiga itu ada pengendalian operasi. Nah, pengendalian operasi adalah penerapan program yang telah ditetapkan. Pengendalian manajemen, pengendalian operasi yang dilakukan di bawah pedoman proses pengendalian manajemen dan fokus kepada tugas-tugas tingkat bawah. Selanjutnya, pembahasan tipe keputusan manajemen akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Teresia dan Hastica Hasbi. Tipe keputusan manajemen. Tipe pengambilan keputusan adalah tindakan manajemen dalam pemulihan alternatif untuk mencapai sasaran. Adapun keputusan dibagi menjadi 3, yaitu keputusan terprogram dan keputusan terstruktur. Adalah keputusan yang berulang-ulang dan rutin sehingga dapat dirumuskan dalam program.
Kedua, keputusan setengah terprogram atau keputusan terstruktur adalah keputusan manajemen yang merupakan jenis dan keputusan yang rinci sebelum memutuskan. Ketiga, keputusan tidak terprogram dan keputusan tidak terstruktur adalah keputusan yang terjadi berulang-ulang dan tidak selalu tercapai. Sekian dari saya. Contoh tipe keputusan manajemen yang pertama, keputusan terprogram atau keputusan terstruktur. Contoh, keputusan pemesanan barang, keputusan penagihan piutang, dan lain-lain. Contoh kasus manajer produksi PT IBC selalu melakukan kegiatan rutin di setiap awal bulan, yaitu dengan melakukan pembelian bahan baku untuk persediaan. Yang kedua, keputusan setengah terprogram atau setengah terstruktur. Contoh, Pak Darwin adalah seorang manajer keuangan pada PT Arta. Pekerjaan pada divisi keuangan menginvestasikan serta mengelola keuangan pada PT Arta. Pada saat itu harus penggantian mesin dan pabrik dan harus penghitungan dengan cermat sebelum melakukan investasi pada mesin yang akan dibeli agar investasi yang dilakukan tidak merugikan perusahaan. Maka Pak Darwin harus melakukan keputusan untuk menginvestasikan keuangan perusahaan secara cermat. Dan yang terakhir, keputusan tidak terprogram atau tidak terstruktur. Contoh, Pak Agus adalah seorang presiden direktur pada PT IBC. Ia harus selalu bisa mengambil keputusan dengan cermat demi kelangsungan perusahaannya. Pengambilan keputusan yang dia ambil berdasarkan informasi pasar yang harus selalu ia dan ketahui. Contoh adalah harga saham yang selalu berubah. Dia harus bisa menyesuaikan keuangan perusahaan agar harga saham perusahaan pada bursa efek bisa selalu stabil. Untuk sub pembahasan yang ketiga akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Devi. Tipe informasi manajemen. Ada 3 tipe informasi manajemen. Yang pertama, informasi pengumpulan data. Yang kedua, informasi pengarahan perhatian. Dan yang ketiga, informasi pemecahan masalah. Nah, yang pertama itu informasi pengumpulan data atau score recapping information, yaitu informasi berupa akumulasi atau pengumpulan data. Informasi ini berupa berguna bagi manajer bawah untuk mengevaluasi kinerja personilnya. Yang kedua itu informasi pengarahan perhatian atau attention directing, yaitu informasi untuk membantu manajemen memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang menyimpang, ketidakpastian atau ketidakefisienan, dan kesempatan yang dapat dilakukan. Informasi pengarahan perhatian ini membantu manajemen menengah untuk melihat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Kemudian yang ketiga, informasi pemecahan masalah atau problem solving information, yaitu informasi untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan, memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Problem solving ini biasanya dihubungkan dengan keputusan-keputusan yang tidak terulang-ulang dan situasi yang membutuhkan analisis yang dilakukan oleh manajemen tingkat atas. Nah, untuk pembahasan yang terakhir, yaitu karakteristik informasi, akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Siti Arhami Magfira. Selanjutnya yaitu materi tentang karakteristik informasi. Jadi, untuk mendukung pengambilan keputusan oleh manajemen dibutuhkan informasi yang berguna. Nah, jadi manajemen ini terbagi menjadi 2, ada yang namanya manajemen tingkat bawah dan ada yang tingkat atas. Jadi manajemen tingkat bawah dan tingkat atas ini memiliki kegiatan yang berbeda-beda dan juga membutuhkan informasi yang berbeda pula. Baiklah, karakteristik yang pertama ialah kepadatan informasi. Jadi manajemen tingkat bawah dia lebih membutuhkan informasi yang lebih terperinci dan juga tidak padat untuk mengelola operasinya yang dikelola oleh manajer. Sedangkan untuk
manajemen tingkat atas atau tingkat tinggi, dia membutuhkan informasi yang sudah terfilter atau sudah tersaring, lebih ringkas dan juga lebih padat. Nah, selanjutnya karakteristik yang kedua yaitu luas informasi, di mana manajemen tingkat bawah ini membutuhkan informasi yang dia lebih berfokus pada satu masalah dalam informasi tersebut yang dikelola oleh manajernya. Sedangkan untuk manajemen tingkat luas, tingkat atas, dia itu lebih informasinya tuh lebih meluas, karena permasalahan yang akan dihadapi atau yang sedang dihadapi oleh manajemen tingkat atas ini adalah masalah yang lebih leluasa begitu. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu frekuensi informasi, di mana frekuensi informasi ini yang dibutuhkan oleh manajemen tingkat bawah adalah informasi yang rutin, di mana informasi yang rutin ini dia lebih terstruktur dan memiliki pola. Sedangkan untuk manajemen tingkat atas dia lebih kepada kata dengan mendadak ya, jangan kata mendadak. Kenapa? Karena dalam informasi yang dibutuhkan bukan waktu yang tertentu, tapi dia kapanpun waktunya, dan dia juga tidak terstruktur dan tidak terlalu kayak terorganizer begitu. Nah, selanjutnya yaitu waktu informasinya. Jadi di mana waktu informasinya ini manajemen tingkat bawah itu lebih terfokus pada historia, dan manajernya itu lebih kayak dia dalam datanya itu berulang-ulang dan juga diperiksa secara rutin. Jadi selanjutnya dalam manajemen tingkat atas dia lebih berfokus pada prediksi, karena dia lebih kayak berorientasi pada masa yang akan datang. Nah, selanjutnya yaitu akses informasi. Jadi untuk manajemen tingkat bawah, akses informasinya informasi yang periodenya berulang-ulang, yang biasanya dalam bentuk laporan periodik. Nah, jadi kalau laporan periodik itu dia terima informasinya dalam keadaan offline, bukan online. Sedangkan untuk manajemen tingkat atas dia harus dia tuh membutuhkan akses secara online juga. Kenapa? Karena dia bisa mengambil keputusan atau mengakses informasi tersebut dalam keadaan apapun dan dalam waktu yang dibutuhkannya. Jadi dia lebih fleksibel begitu. Selanjutnya sumber informasi. Jadi manajemen tingkat bawah itu mendapatkan sumber informasinya dari internal perusahaan dan bukan dari luar. Sedangkan untuk manajemen tingkat atas dia lebih berfokus pada lingkungan luar. Jadi dia memerlukan informasi dari eksternal perusahaan. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai konsep pengambilan keputusan berbasis sistem informasi. Selanjutnya, yaitu kesimpulan dari 4 pembahasan submateri yang telah dipaparkan oleh rekan saya, di mana kesimpulannya akan dipaparkan oleh Natasha Dwi Putri. Di sini saya akan membacakan kesimpulan yang telah kami rangkum, yaitu tingkatan manajemen dalam organisasi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu manajemen tingkat bawah atau tingkat operasional, manajemen tingkat menengah atau tingkat taktik, dan yang terakhir manajemen tingkat atas atau tingkat strategik. Karena kegiatan tiap tingkat manajemen itu berbeda-beda, maka kebutuhan informasi setiap tingkatan pun berbeda-beda. Jadi sistem informasi mempunyai peranan yang penting dalam menyediakan informasi untuk manajemen setiap tingkatan dalam mengambil keputusan. Maka manajemen membutuhkan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan mereka. Jadi itulah tadi beberapa pemaparan materi mengenai konsep pengambilan keputusan berbasis sistem informasi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Set, biar